Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Muhammad Ronaldo dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Prodi Kesejahteraan Sosial, kelas B pagi. Dalam waktu ke depan saya akan membahas mengenai buku psikologi sosial karya Tony Malim. Di sini saya tidak akan menjelaskan semuanya, namun pada bab satu saja. Masuk pada pembahasan bab satu mengenai pengantar dan metode psikologi sosial. Pengantar psikologi sosial. Psikologi sosial itu banyak didefinisikan oleh para ahli, namun dapat disimpulkan secara umum bahwa psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang membahas perilaku individu dan konteks sosial. Jadi, dalam definisi ini mengandung dua unsur pokok, yaitu konteks sosial dan perilaku. Psikologi sosial selalu berusaha memberikan kerangka kerja di mana untuk memahami interaksi antar manusia, perspektif yang telah diambil sesuai cukup dekat dengan yang diadopsikan oleh cabang-cabang psikologi. Mereka termasuk yang pertama ada perspektif peran sosial. Mengenai perspektif peran sosial, gagasan tentang peran mungkin adalah perspektif tertua tentang cara untuk dimana orang berinteraksi. Ini membayangkan sebuah dunia di mana setiap orang bermain sebagai perannya masing-masing. Yang kedua itu ada perspektif pembelajaran. Perspektif kedua adalah pembelajaran yang berkonsentrasi pada rangsangan dan respon, atau bisa dibilang stimulus. Dari dasar ini Bandura tahun 1973 mengembangkan teori pembelajaran sosial, mengklaim bahwa belajar dapat terjadi dengan mengamati model, yaitu dengan meniru. Menurut teori ini, perilaku sosial dapat dijelaskan dari segi biaya dan imbalan. Maksudnya itu, setiap interaksi dengan orang lain tergantung pada imbalan yang ditawarkan kepada orang lain juga, atau dampak yang ditimbulkan kepada kita. Lalu yang ketiga itu ada kognitif sosial. Teori kognitif merupakan penanaman baru dari teori belajar sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Penanaman baru dengan tema teori kognitif sosial ini dilakukan pada tahun 1970 dan 1800 sampai dengan 1880. Ide pokok dari pemikiran Bandura juga merupakan pengembangan dari ide Miller dan Dollard tentang belajar meniru. Selanjutnya ada pembahasan metodologi psikologi sosial. Metode psikologi sosial. Pada metode psikologi sosial, ia mengungkapkan pendapat MC Gurt pada tahun 1973 setelah membuat daftar beberapa cara dalam ide penelitian, mana yang muncul pada giliran dapat disulingkan secara hipotesis, yaitu prediksi tentang cara-cara di mana orang akan berperilaku yang dapat diuji secara objektif. Dalam metode psikologi sosial ada juga membahas mengenai pertama itu sumber untuk ide penelitian. Sedikit mengenai sumber untuk ide penelitian. Metode hipotesis atau deduktif ini adalah cara formal di mana penelitian beroperasi. Penelitian sebelumnya memberikan dasar pertama dalam tumpahan di dasar pada teori yang baru. Seperangkat prediksi hipotesis adalah berasal dari pekerjaan sebelumnya, ini dalam bentuk diuji. Yang kedua itu ada ringkasan, ingintahuan dan pengamat yang cermat tentang cara orang berperilaku terhadap satu sama lain. Lalu yang keempat itu ada variabel independen dan dependen. Lalu yang keempat itu ada eksperimental dan sebagainya. Baiklah, terima kasih sudah menonton video ini. Baik, begitu saja penjelasan dari saya mengenai buku psikologi sosial pada bab 1. Terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.